Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Suca Education. Kali ini kita akan mempelajari tentang sifat tanah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita masuk ke materi. Dalam sifat tanah ada 3 poin. Yang pertama, sifat fisik tanah. Yang kedua, sifat kimia tanah. Dan yang ketiga, sifat biologi tanah. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sifat fisik tanah. Menurut Brady, tahun 1990, sifat fisik tanah adalah karakteristik, proses, atau reaksi dari tanah yang diakibatkan oleh berbagai gaya atau kekuatan yang dapat dinyatakan atau diekspresikan dengan istilah atau persamaan fisik. Contoh sifat fisik adalah kerapatan isi atau bulk density, kapasitas penyimpanan air, daya hantar air, porositas, sebaran ukuran pori, dan lain-lain. Adapun kepentingan sifat fisik tanah terdiri atas 8, yaitu ketersediaan air bagi tanaman, hewan, dan manusia, proses infiltrasi air atau hujan dan irigasi, proses drainase, ketersediaan oksigen bagi tanaman, perkembangan akar tanaman, mempengaruhi sifat olah tanah, eksistensi dan keberlanjutan das, dan bahan baku industri berbasis keramik dan lain-lain. Sifat fisik tanah ada 9, yaitu warna, tekstur, struktur, ukuran, agregat, konsistensi, bobot isi tanah atau bulk density, pori-pori tanah, dan drainase tanah. Warna merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah karena warna dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam tanah. Warna tanah yang gelap menunjukkan bahwa tanah tersebut terdapat bahan organik tinggi, kadar air tinggi, dan produktivitas tinggi. Kandungan kuarsa yang tinggi menyebabkan tanah berwarna lebih terang. Selain itu, Hanafiya tahun 2005 mengungkapkan bahwa warna tanah merupakan indikator dari bahan induk untuk tanah yang baru berkembang. Selain itu, indikator kondisi iklim untuk tanah yang sudah berkembang lanjut. Dan yang terakhir, indikator kesuburan tanah atau kapasitas produktivitas lahan. Untuk tekstur tanah, menunjukkan perbandingan relatif antara fraksi tanah, baik pasir, debu, dan liat. Penentuan tekstur dapat dilakukan dengan menggunakan diagram segitiga tekstur tanah, seperti ini. Jadi, tekstur mempengaruhi beberapa sifat tanah, yaitu kapasitas tukar kation atau KTK, kandungan bahan organik, kadar air, drainase, permeabilitas, struktur, konsistensi, dan erodibilitas. Sementara untuk diagram alir analisis tekstur tanah secara detail di lapangan dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, seperti ini ya. Untuk struktur merupakan penyusunan partikel-partikel primer menjadi partikel atau unit sekunder, serta penyusunan partikel-partikel dan pori di dalam tanah. Bentuk-bentuk struktur terdiri atas lempeng, prismatik, tiang, gumpalan bersudut, gumpal membulat, granular, dan remah. Kita lanjut ke ukuran. Ukuran struktur tanah berbeda-beda sesuai dengan bentuknya. Nah, dapat kita lihat tampilannya seperti tabel ini.
Kita lanjut ke agregat. Agregat adalah sebagian kesatuan partikel tanah yang melekat satu dengan lainnya, lebih kuat dibandingkan dengan partikel di sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi pembentukan agregat yaitu bahan induk, bahan organik tanah, tanaman, organisme, tanah, waktu, dan iklim. Untuk konsistensi menunjukkan kekuatan daya kohesi butiran-butiran tanah atau daya adhesi butiran-butiran tanah dengan benda lain. Dalam keadaan lembab tanah dibedakan menjadi bentuk konsistensi gembur sampai teguh. Dalam keadaan kering, tanah dibedakan ke dalam konsistensi lunak sampai keras. Dalam keadaan basah dibedakan plastisitasnya, yaitu dari lastis sampai tidak plastis, atau kelekatannya, dari tidak lekat sampai lekat. Untuk bobot isi tanah atau bulk density menunjukkan perbandingan antara berat tanah kering dengan volume tanah, termasuk volume pori-pori tanah. Nah, berikut dapat kita lihat rumusnya seperti ini, bahwa bulk density sama dengan berat tanah kering dibagi dengan volume tanah. Untuk bobot isi tanah adalah petunjuk kepadatan tanah. Makin padat tanah, maka makin tinggi bulk density, yang berarti makin sulit untuk menembus air atau ditembus akar tanaman. Pada umumnya, bobot isi tanah berkisar antara 1,1 sampai 1,6 gram per cm kubik. Untuk pori-pori tanah adalah bagian tanah yang tidak terisi bahan padat tanah atau terisi oleh udara dan air. Pori-pori tanah dapat dibedakan menjadi pori-pori kasar dan pori-pori halus. Pori-pori kasar berisi udara atau air gravitasi, sedangkan pori-pori halus berisi air kapiler atau udara. Porositas dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, struktur tanah, dan tekstur tanah. Porositas tinggi jika bahan organik tinggi. Tanah dengan struktur granular atau remah porositas lebih tinggi dibanding yang berstruktur masif. Sedangkan untuk drainase tanah dikenal dua macam, yaitu drainase eksternal dan drainase internal. Drainase eksternal banyak ditentukan oleh bentuk permukaan tanah atau lahan, sedangkan untuk drainase internal ditentukan oleh tekstur tanah. Jadi, keadaan drainase tanah menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sifat kimia tanah. Nah, di sini dapat kita lihat gambar daripada proses yang membentuk karakteristik kimia tanah. Seperti ini ya, teman-teman. Sifat kimia tanah ada 6, yaitu reaksi tanah atau pH tanah, koloid tanah, koloid organik, kapasitas tukar kation atau KTK, kejenuhan basa, dan unsur-unsur hara esensial. Untuk reaksi tanah atau pH tanah adalah sifat kemasaman atau alkalinitas tanah yang dinyatakan dengan nilai pH. Nilai pH menunjukkan banyaknya konsentrasi ion hidrogen atau H+ di dalam tanah. Makin tinggi kadar ion H+ dalam tanah, semakin masam tanah tersebut. Nah, berikut dapat kita lihat pengelompokan pH tanah seperti tabel atau gambar berikut ini. Nah, di sini ada mengenai asam basa dari sangat masam sampai yang basa dengan nilai pH tanah masing-masing sesuai dengan ketentuan. Di dalam tanah, selain ion H+ dan ion-ion lain ditemukan pula ion OH yang jumlahnya berbanding terbalik dengan banyaknya H+.
Pada tanah-tanah yang masam, jumlah ion H+ lebih tinggi dibandingkan dengan OH-. Sedangkan pada tanah alkalin, kandungan OH- lebih banyak daripada H+. Bila kandungan H+ sama dengan OH, maka tanah bereaksi netral, yaitu mempunyai pH sama dengan 7. Konsentrasi H+ atau OH- dalam tanah sebenarnya sangat kecil. Nilai pH berkisar antara 0 sampai 14. Dengan pH 7 disebut netral, sedangkan pH yang kurang dari 7 disebut masam, dan pH lebih dari 7 disebut alkalis. Besarnya kisaran nilai pH tersebut didasarkan atas besarnya konstanta disosiasi air murni, yaitu seperti rumus ini. Sumber kemasaman tanah terdiri atas bahan induk, iklim, bahan organik, pengaruh manusia, dan jenis liat. Adapun peranan pH tanah, yaitu pH menentukan mudah tidaknya unsur hara diserap oleh tanaman. Kemudian pH menunjukkan adanya unsur beracun, dan pH mempengaruhi perkembangan mikroorganisme. Untuk koloid tanah merupakan bahan mineral dan bahan organik tanah yang sangat halus sehingga mempunyai luas permukaan yang sangat tinggi per satuan berat. Liat termasuk koloid tanah atau koloid anorganik. Mineral liat dalam tanah ada 3, yaitu mineral liat Al silikat, oksida-oksida Fe dan Al, dan mineral-mineral primer. Untuk koloid organik, di sini yang paling utama adalah humus. Koloid organik tersusun atas C, H, dan O. Humus bersifat amorf, KTK tinggi, dan lebih mudah dihancurkan dibandingkan dengan liat. Sumber muatan negatif humus adalah gugus karboksil dan gugus fenol. Muatan humus adalah tergantung dari pH. Dalam keadaan masam, H+ dipegang kuat oleh gugus karboksil atau fenol dan menjadi lemah ikatannya jika pH lebih tinggi. Jadi berdasarkan atas kelarutannya dalam asam dan alkali, humus disusun atas 3 bagian, yaitu asam fulvik, asam humik, dan humin. Nah, berikut dapat kita lihat perbandingan koloid humus dengan koloid lempung. Untuk kapasitas tukar kation atau KTK, kation itu merupakan ion bermuatan positif seperti Ca++, K+, Na+, dan lain-lain. Di dalam tanah, kation-kation tersebut terlarut di dalam air tanah atau dijerap oleh koloid-koloid tanah. Banyaknya kation yang dapat dijerap oleh tanah per satuan berat tanah dinamakan kapasitas tukar kation atau KTK. Kation-kation yang telah diserap oleh koloid-koloid tersebut sulit tercuci oleh gaya gravitasi, tetapi dapat diganti oleh kation lain yang terdapat dalam larutan tanah. Nah, hal ini disebut dengan pertukaran kation. Kapasitas tukar tiap koloid tanah itu berbeda. Misalnya, humus mempunyai KTK yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mineral liat. Nah, seperti ini ya. Jadi, KTK adalah sifat kimia yang berkaitan dengan kesuburan tanah. Tanah dengan KTK tinggi mampu menjerap dan menyediakan unsur hara lebih baik daripada tanah dengan KTK rendah. Tanah dengan KTK tinggi bila didominasi oleh kation basa seperti Ca, Mg, K, Na dapat meningkatkan kesuburan tanah, tetapi bila didominasi oleh kation asam seperti Al dan H dapat mengurangi kesuburan tanah.
tanah dengan kandungan bahan organik atau kadar liat tinggi mempunyai KTK lebih tinggi daripada tanah-tanah dengan kandungan bahan organik rendah atau tanah berpasir. Untuk kejenuhan basa menunjukkan perbandingan antara jumlah kation-kation basa dengan jumlah semua kation atau kation basa dan kation asam yang terdapat dalam kompleks jerapan tanah. Terdapat dua kelompok kation dalam kompleks jerapan koloid, yakni kation asam atau H+ dan Al3+, dan kation basa atau Ca2+, Mg2+, K+, dan Na+. Nah, berikut dapat kita lihat rumusnya untuk kejenuhan basa seperti ini ya teman-teman. Jumlah kation basa per KTK kali 100%. Jadi, tanah yang mempunyai pH rendah umumnya juga mempunyai Kb yang rendah. Dan yang terakhir yaitu unsur-unsur hara esensial. Nah, di sini dibagi dua, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Untuk unsur makro itu ada C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, dan S. Sedangkan untuk unsur mikro yaitu Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn, Cl, dan Co. Jadi, unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Sedangkan untuk unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketiga, yaitu sifat biologi tanah. Tanah membahas tentang organisme yang hidup di dalam tanah. Organisme tanah merupakan semua jasad hidup yang terdapat di dalam tanah dengan berbagai peran dalam pembentukan dan perkembangan tanah pada aspek organik tanah. Klasifikasi organisme ada dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Berikut dapat kita lihat pada tabel rincian antara organisme hewan dan tumbuhan dilihat dari ukuran, jenis, dan perannya masing-masing. Sebagai kesimpulan, kita perlu tahu bahwa sifat tanah itu ada tiga, yaitu fisik, kimia, dan biologi. Jadi pertanyaan untuk pertemuan kali ini itu adalah untuk apa tanah diolah? Ingat, struktur tanah yang baik dapat mendukung pertumbuhan tanaman ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika ada pertanyaan, yuk komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.